Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahsyihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Syekh Sadhan mengatakan qadiyatan muhimmatani li talibil ilm. Ada dua perkara penting yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Ada dua hal penting yang mestinya menjadi catatan penting bagi seorang penuntut ilmu dalam dia belajar. Al-qadiyatul ula, permasalahan yang pertama, al-awlawiyat fit talab, prioritas di dalam belajar. Makna awlawiyat ya ikhwan, kita fahami bahwasanya umur manusia terbatas. Kesempatan dan waktu yang dimiliki oleh seorang anak manusia terbatas. Sedangkan keinginan, harapan yang dicita-citakan, yang dikehendaki itu sangat banyak. Rasulullah SAW pernah menggambarkan hal ini. Beliau suatu ketika pernah menggaris atau membuat sebuah kotak persegi panjang. Kemudian beliau menggaris di tengahnya satu garis, menembus garis batas kotak tersebut. Jadi ada garis kotak, di tengahnya ada garis memanjang nembus batas kotak tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan kotak ini adalah keterbatasan manusia. Manusia dibatasi oleh umur, manusia dibatasi oleh waktu, manusia dibatasi oleh kesehatan, manusia dibatasi oleh kesempatan, dan semua batasan-batasan yang lain. Sedangkan garis yang tengah ini adalah angan-angan dan harapan. Yang mana hal itu menunjukkan bahwasanya cita-cita, harapan, keinginan seorang itu selalu melebihi waktu yang dimiliki. Antum menginginkan, semua di antara kita menginginkan jadi seorang penghafal Al-Quran, penghafal Sahih Bukhari, Muslim, Musnad Ahmad, gitu ya. Menginginkan menjadi seorang faqih kayak Syekhul Islam, menginginkan jadi seorang ahli nahwu kayak Ibnu Hisham, dan yang lainnya. Itu keinginan. Tapi akankah waktu yang kita miliki itu mendukung kita, dan kesempatan yang kita miliki mendukung kita untuk mengejar semua yang kita inginkan tersebut? Padahal terkadang kita mulai belajar pun sudah tua, kita mulai kenal ilmu syar'i pun sudah berumur, sehingga perlu yang namanya al-awlawiyat, skala prioritas. Mana yang paling penting dari semua yang penting untuk kita kedepankan? Mana yang paling utama dari semua yang utama, dan mana yang paling baik dari semua yang baik, untuk kita ambil yang terbaik meskipun harus meninggalkan yang kurang atau yang baik juga tapi kurang lebih baiknya. Karena kaidah dalam agama kita mendukung hal ini. Kaidah dalam agama kita ya ikhwan mendukung hal ini, yaitu tentang kaidah masalih. Apabila ada dua maslahat yang benturan, tidak bisa dikerjakan dua-duanya, maka kerjakanlah maslahat yang paling besar meskipun harus meninggalkan maslahat yang jadi lebih kecil daripada maslahat yang sebelumnya. Ini berlaku umum, baik dalam masalah belajar, dan itu adalah pembahasan kita, maupun dalam masalah dakwah, maupun dalam masalah melakukan amal kebajikan, maupun dalam masalah-masalah yang lain. Beliau mengatakan, la syak, tidak ada ragu-ragu, anna himmata talibil ilmi matlubah,
bahwasanya semangat seorang penuntut ilmu itu dituntut. Seorang penuntut ilmu dituntut untuk punya semangat. Seandainya tidak punya semangat, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Lakinnaha qad ya'tariha khawrun wa naqsun. Namun terkadang semangat itu diselingi, dikotori oleh kekurangan dan kelemahan. Balqat tamut, bahkan terkadang semangat itu akan mati, akan hilang. Idza sara sahibuha fi masarin ghairi sahih, apabila pemilik semangat tadi, orang yang semangat tadi berjalan pada jalan yang tidak benar. Fa idza arafat tariqa laha, dan apabila orang itu mengetahui jalan bagaimana menyalurkan semangatnya, wa arafa kaifa yaquduha, dan dia tahu bagaimana mengendalikan semangatnya, fa innahu sayahsudu thimaran katsirah, maka dia akan memperoleh buah yang sangat banyak. Wa ba'dhu talabati yukhti'u, sebagian penuntut ilmu itu yukhti', salah, fayuhammilu nafsahu ma la tutik, lalu dia membebani dirinya pada apa yang dia tidak mampu. Fayuhawilu an yasila ila natijatin kabiratin fi muddatin qasirah, dia menginginkan untuk sampai pada hasil yang besar dalam waktu yang singkat. Fa idza lam tatahaqqaq takunu ladaihi atharun aksiyah, apabila tidak dapat tercapai maka akan berbalik, akan ada pengaruh kebalikan. Fi masari talabihi lil ilm, dalam perjalanan dia menuntut ilmu. Manusia ya akhwan sangat dikendalikan oleh kondisi. Kalau kita melihat ada anak yang dari umur TK sudah mulai kenal kajian, ya anak-anak kita, adik-adik kita, maka mengarahkan untuk mereka bagaimana mereka belajar berbeda kalau kenal kajian pasca sarjana, setelah lulus kuliah baru kenal ngaji. Itu jelas berbeda. Skala prioritas beda. Kalau anak kecil, kita akan katakan belajarlah sebagaimana yang dikatakan atau yang disampaikan oleh para ulama dahulu. Apa itu? Dimulai dari menghafal Al-Quran. Setelah menghafal Al-Quran, kemudian menghafal nusus hadis Arba'in Nawawi. Kemudian baru naik pada tingkatan ini, tingkatan itu. Baik. Adapun kalau kita qaddarallah Allah memberikan hidayah kepada seorang bapak-bapak umur 40 tahun atau umur 45 tahun, dia mulai sadar pentingnya ilmu agama, kemudian dia sekarang ingin belajar, kemudian minta petunjuk kepada kita. Pak Ustadz, saya ini merasa bahwasanya selama ini saya itu nggak ngerti apa-apa. Umur saya sudah 45 tahun, saya itu kepingin belajar. Bagaimana saya belajar? Hafalkan Al-Quran, Pak. Kok berkaruan ya? Bapak umur 50 tahun sudah menghafalkan Al-Quran. Ya mungkin sampai mati dia nggak tembus hafalan Al-Quran. Akhirnya fikih nggak faham, tafsir nggak faham, akhlak nggak faham, karena fokus untuk menghafalkan Al-Quran. Maka penting yang namanya skala prioritas. Oleh karena itu, segala sesuatu perlu untuk ditinjau dari sisi kemaslahatan yang paling utama. Sebagaimana antum ya akhwan, kalau dakwah, kalau antum kajian di hadapan para bapak-bapak yang sudah sepuh itu, jangan terlalu banyak ribet mengenai masalah khilafiyah, fikhiyah, manhajiyah. Antum bapak-bapak kepada bapak-bapak yang sudah sepuh diomongi masalah sururi. Sururi itu panganan apa? Kan itu ya akhirnya. Umur 60 tahun ya akhi. Umur 60 tahun kajian pada bapak-bapak semacam itu, yang dipentingkan bagaimana dia meningkatkan ibadah yang benar, menyiapkan diri menghadapi alam barzah. Tidak perlu memasuki area-area yang itu diterangkan pada mereka. Kadang-kadang mereka nggak paham. Seandainya paham, ada perkara yang jauh lebih penting. Maka itu namanya skala prioritas, awwaliyat. Terkadang seorang penuntut ilmu terlalu semangatnya dalam belajar sehingga tidak bisa dikendalikan, dan itu salah. Ada salah satu ikhwah mantan gembong penjahat datang ke rumah dan mengatakan, Ustadz, anak tobat setahun yang lalu. Penampilannya subhanallah kayaknya seorang santri mumtaz gitu ya, jenggotnya lebu. Jadi kemudian pakai jubah, kemudian setengah betis, kemudian subhanallah penampilannya.
Ternyata cerita dia tobat itu setahun yang lalu. Sebelumnya seorang gembong penjahat. Tidak ada kejahatan kecuali telah dia kerjakan. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kepada dia taubat. Di umur di atas kepala 3. Umurnya sudah di atas kepala 3. 30-an berapa itu anak lupa. Kemudian dia bertanya sama anak, bagaimana saya belajar? Jadi saya katakan sama dia, bagaimana kemampuan Anda saat ini? Ustaz, saya ingin menghafalkan Al-Quran. Ini. Taib. Saya tanya, ya akhi, antum sudah bisa baca Al-Quran? Belum Ustaz, alif ba ta belum bisa. Ya, alif ba ta belum bisa ya. Mantan menjahat ya setahun yang lalu. Jadi baru tepat mantan menjahat. Kekuatan hafalan Anda lemah. Dia katakan kekuatan hafalannya lemah. Taib. Berapa waktu kira-kira Anda siap untuk belajar? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Iya sekitar 5 tahunan Ustaz. Sekitar 5 tahunan lah gitu. Karena saya sudah kepingin nikah juga. Saya katakan jangan. Jadi belajarlah Iqra sampai bisa baca Al-Quran, hafalkan juz ammah, setelah itu sudah nggak usah hafalkan yang lain. Mulailah belajar yang lainnya. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, bagaimana ibadah-ibadah, bagaimana akhlak, bagaimana yang lainnya. Karena orang semacam itu, jadi sudah lewat masanya untuk membahas ilmu dari mulai yang pertama. Segala sesuatu tergantung kepada kondisi yang ada. Kita bahas di sini adalah bagaimana kita belajar saat kita umur-umur belajar, saat-saat di umur-umur antum. Beliau mengatakan walaqad wada'a salafuna, para ulama salaf telah meletakkan ma'alim, rambu-rambu fi awwali hadat tariq, untuk memulai jalan dalam belajar. Man sara fi dhau'iha aflah, barang siapa yang berjalan pada pancaran sinarnya maka dia akan beruntung. Wa amma man ista'jala syai'a qabla awanih fa innahu qad yu'aqabu bihirmanih. Adapun orang yang tergesa-gesa ingin memperoleh sesuatu sebelum waktunya, maka niscaya dia itu akan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Salah satu asatidzah pernah cerita sama anak, ada sebagian jamaah itu yang datang ke rumah dia. Jamaah itu minta kajian. Kelihatan bapak-bapak itu yang ya orang teman-teman ngaji tapi anak-anak takliman, bukan anak pesantren. Yang baca kitab nggak bisa. Baca kitab gundul itu nggak bisa. Ditanya sama ustadznya, antum minta kajian apa? Gitu. Apa jawaban dia? Minta kajian ilmu takhrij, jarah dan ta'dil. Subhanallah. Gitu. Diketawain sama ustadznya. Subhanallah. Seandainya kalian belajar itu lebih baik gak belajar sekalian. Ngapain buang-buang waktu? Gak akan ada manfaatnya. Ilmu takhrij, ilmu jarah dan ta'dil itu ilmu pengembangan mustalah hadis. Sedangkan mustalah hadisnya aja gak mudeng. Nah, bagaimana dia mau belajar ilmu jarh dan ta'dil dan ilmu takhrij padahal mustalahat dalam ilmu hadis dia nggak paham. Apa itu nanti makna thiqah, apa itu nanti makna ini, dia nggak paham. Dan itu nggak mungkin. Daripada buang-buang waktu belajar, buang-buang waktu ngajar, lebih baik sekalian nggak belajar kalau memang itu yang diinginkan. Terkadang ya ikhwan, ada orang itu yang menginginkan mendapatkan sesuatu jauh sebelum waktunya. Sebelum waktunya dia menginginkan sesuatu itu, maka dia ilmu itu nggak akan faham dan dia pun tidak akan mendapatkan ilmu yang ada di bawahnya. Para ulama kita mengatakan man ista'jala syai'a qabla awanih uqiba bihirmanih. Barang siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Fakam min talibi ilmin, betapa banyak seorang penuntut ilmu, kana yura fi halakat, dulunya dia itu terlihat dalam halaqah-halaqah ilmu, yuzahimu tullabal ilm, dia berdesak-desakan dengan para penuntut ilmu yang lainnya untuk belajar. Fama hiya illa muddatun qasiratun, tidaklah dia kecuali waktu yang pendek, hatta bada'a fit taghayyur, sehingga dia mulai berubah. Summan qata'a bil kulliyah, kemudian dia putus dari belajar secara total. Wassababu, dan sebabnya annahu sara fi tariqin la yastati'u an yaqta'ahu illa bi umurin ma zala yaftaqiduha. Sebabnya adalah dia itu berjalan di sebuah jalan,
La yastati an yaqta'ahu, dia tidak bisa untuk melewatinya, mengarunginya. Illa bi umurin ma zala yaftaqiduha, kecuali dengan beberapa perkara yang dia masih belum mendapatkannya. Kabarnya kayak tadi, ikhwan. Orang kepingin belajar takhrij, kepingin bisa takhrij dan jarh dan ta'dil. Itu nggak mungkin kecuali sebelumnya sudah belajar apa? Mustalah, ilmu mustalah hadis. Dan itu pun tidak mungkin kecuali sebelumnya belajar bahasa Arab. Belajar Arab, yani mukhtarat dulu, kemudian mulakhos, kemudian selesai sudah bisa baca kitab, baru kemudian belajar mustalah. Setelah belajar mustalah, baru kemudian kalau meneruskan ke ilmu jarh wa ta'dil. 5 tahun lagi ya akhi kamu belajar jarh wa ta'dil. Gitu ya. Adapun sekarang, yani maka nanti dipaksakan belajar juga, hasilnya bahasa Arab dia nggak paham karena nggak belajar. Gitu ya. Mustalah hadis dia nggak paham karena nggak belajar. Ilmu tahrij, jarh dan ta'dil pun nggak paham karena nggak ada pondasi. Ini karena nggak punya pondasi. Maka itu yang diinginkan oleh Syekh di sini. Terkadang orang itu sebabnya futur dari belajar. Dia tidak bisa meneruskan belajar. Kenapa? Karena jalan yang dia tempuh salah. Yaitu dia memaksakan diri untuk mendapatkan satu ilmu yang dia belum mempunyai pondasi-pondasinya. Akhirnya di kelas bengong, daripada bengong akhirnya tidur. Jadi kalau sudah tidur nggak paham, besok daripada datang nggak paham, enaknya di rumah. Gitu ya. Akhirnya putus sudah nggak belajar. Gitu. Akhirnya putus sudah nggak belajar. Maka penting yang namanya skala prioritas. Dari mana kita belajar, kemana kita meneruskan, dan ke arah mana yang kita inginkan. Wa ilaika ba'dul amthilati allati tubayyinu laka hadha. Dan inilah beberapa contoh, sebagian contoh yang akan menjelaskan kepadamu perkara ini. Qala Abu Ja'far, berkata Al-Imam Abu Ja'far, dakhaltu ala Abi Abdullah, saya masuk menemui Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala Abu Abdullah. Fakultu, maka saya pun mengatakan, atawadlau bima'in naurah, apakah kamu mau yani dengan berwudu dengan air kembang. Air kembang ya akhwan, air perasan kembang. Faqala ma uhibbu dzalik. Imam Ahmad mengatakan saya tidak menyenangi hal itu. Qultu atawaddau bima'il baqillah, apakah saya boleh untuk berwudu dengan air baqillah? Baqillah itu semacam labu. Jadi melon, labu, timun itu kalau dibelah itu kadang-kadang ada airnya. Di dalamnya itu ada air, bukan air kecemplungan melon, bukan ya. Melon itu kalau dibelah, semangka itu melon, yani timun dan sejenis itu baqillah. Itu kalau dibelah kadang-kadang keluar air. Lah air itu kalau banyak itu bisa dipakai wudu. Ini. Apakah saya boleh yani untuk berwudu dengan air itu? Jawab Imam Ahmad, ma uhibbu dzalik. Saya tidak menginginkan hal itu. Saya tidak senang orang berwudu dengan hal itu. Maksudnya beliau tidak mengizinkan. Qultu, saya pun mengatakan, atawadlau bima'il ward, apakah saya boleh berwudu dengan air kembang? Qala ma uhibbu dzalik. Faqumt, berkata Abu Ja'far, maka saya pun berdiri. Fata'allaqu bi thawbi, kemudian Imam Ahmad menarik bajuku. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ishtaqul idza dakhalta al-masjid. Apa yang kamu katakan? Aisyah akhwan, itu singkatan ayyu syai'. Itu sekarang menjadi bahasa pasaran. Jadi itu sekarang sudah menjadi bahasa pasaran. Ishtaqul idza dakhalta al-masjid. Apa yang kamu katakan kalau kamu masuk masjid? Fasakat, saya diam enggak usah jawab. Qultu wa ishtaqul idza kharajta minal masjid. Apa yang kamu katakan jika keluar masjid? Fasakat, maka saya pun diam enggak usah jawab. Faqala, maka Imam Muhammad mengatakan, idhab fata'allam hadha. Pergilah kamu, belajarlah ini dulu, baru belajar yang tadi. Maksudnya ya ikhwan, doa masuk keluar masjid yang itu sehari minimalnya 5 kali, nggak pecus. Gitu. Ngapain membahas masalah yang jarang terjadi? Orang, yani kalau sampai terpaksa wudhu dengan air melon itu jarang-jarang. Gambarannya, gambarnya ya kawan, orang nggak ada air,
di hadapan dia ada buah melon atau tayamum. Atau gambaran kita bukan melon lah, degan udah degan. Ada orang bawa degan ke tempat yang untuk safar gitu ya. Kemudian dia nggak menemukan air. Mau sholat, di hadapan dia ada dua kemungkinan. Tayamum atau air degan. Apa yang harus dilakukan? Jadi kasus-kasus semacam ini kan jarang. Gitu. Ngapain kita itu ribut dengan masalah-masalah yang jarang, padahal perkara harian ini tidak diketahui. Mirip-mirip dengan pertanyaan sebagian ikhwah, ya Ustadz, kalau saya sampai tinggal di matahari, sholatnya gimana ya? Sampai dulu ke matahari, yakin kamu mati. Kalau sampai di bulan, kira-kira sholatnya gimana ya? Gak usah ngomong sholat di bulan. Ini sholat aja di bumi. Gitu. Apakah kamu sudah menguasai hukum sholat di bumi sehingga harus bahas sholat di bulan? Gitu. Nyampe bulannya aja belum tentu. Jadi, ngapain bahas? Ini yang semacam itu. Jadi hal-hal semacam itu ya akhwan, itu dibahas dalam masalah-masalah perincian. Karena kayak dalam masalah fikih misalkan, pembahasan pertama ilmu dasar, pendasaran. Setelah itu pengembangan. Kalau sudah sampai pada tingkatan yang ketiga, silahkan bahas masalah sholat di matahari, sholat di bulan, gitu. Jadi kalau saya Ustadz, kalau saya itu punya pesawat pribadi helikopter, kemudian saya itu berhenti tepat di atas Ka'bah, kira-kira sholatnya gimana ya? Misalkan gitu. Ya masalah-masalah semacam itu oke lah dibahas, gak masalah gitu. Tapi nanti kalau ilmu fikih Anda sudah level yang ketiga, bukan level pertengahan, bukan level dasar. Kalau ilmu dasar fikih sudah dikuasai, masuk pada pengembangannya, ilmu pengembangan fikih yang kedua itu sudah dikuasai, masuk pada pengembangan fikih yang ketiga, sudah fikih yang mapan, silahkan bahas itu. Tapi kemudian santri mutawassit ya akhi, santri i'datul lughawi, santri takhassus, bahas-bahas semacam itu emang pernah terjadi gitu loh. Emang pernah terjadi. Kalaulah terjadi, itu paling satu di antara 1 miliar manusia yang melakukannya. Satu kejadian di antara 1 miliar manusia yang melakukan hal-hal tersebut. Itu namanya menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang dia itu kadang tidak butuh untuk melakukannya, tapi dia tinggalkan perkara-perkara besar yang tiap hari dia melakukannya. Baik. Wa hadzal rajul, orang ini bada'a tariqahu bis-su'al. Dia memulai belajarnya dengan cara bertanya an masaila qad takunu nadiratan, tentang permasalahan yang itu jarang terjadi. Wa taraka ma huwa aham wa aula, dan dia meninggalkan apa yang lebih penting dan apa yang lebih utama. Wa kadzalika jaa'a rajulun, dan demikian juga datanglah seseorang. Wa kana nabilan kabiral lihyah. Orang ini orangnya mulia, lihyahnya lebat, penampilannya kayak penampilan seorang syekh besar. Ila majlisil A'mash, pada majlis al-Imam A'mash. Fasa'alahu an mas'alatin khafifatin fis salati. Dia bertanya tentang masalah yang sangat remeh dalam hukum salat. Faqala rawi, maka rawi mengatakan faltafata ilaina A'mash. A'mash pun bertanya, menoleh kepada kita. Faqala unzur ilaih, lihat orang ini. Lihyatuhu tatahammalu hifdha 4,000 hadis. Jenggotnya itu mampu untuk menghafal 4.000 hadis. Kan lebut gitu ya, penampilan syekh kabir. Wa mas'alatuhu mas'alatu sibyanil kuttab. Pertanyaannya pertanyaan anak-anak TPA. Kutab ya akhwan. Kutab itu adalah satu tempat belajar di emperan masjid untuk belajar baca tulis matematika. Itu kutab. Ya sekarang TPA. Jadi para ulama kita sebelum belajar semuanya melewati masa katatib, melewati masa kutab. Belajar baca, belajar membaca tulisan, belajar nulis imla, sama belajar matematika. Bukan matematika sampai kosin yang lain-lain itu ya, itu nggak mudeng itu. Matematika sekedar bisa untuk hitung, jadi kurangi, menghitung, mengalihkan, membagi. Karena itu pendasaran ilmu faraid. Nggak mungkin orang faham ilmu zakat dan faraid kecuali dengan matematika dasar. Setelah itu barulah mulai mereka menghafalkan
Al-Quran, kemudian menghafalkan hadis, kemudian yang lain. Ya bahasa kita sekarang kutab itu apa? TPA. Gitu ya. Lihyahnya, jadi seharusnya dia sudah hafal 4.000 hadis. Pertanyaan anak-anak TPA. Gitu. Ini ya kawan, jangan langsung antum terapkan pada semua orang yang lihyahnya lebat ya kawan. Ini di zaman A'mash. Di zaman tatkala itu penuntut ilmu ini menyebar di mana-mana. Orang kalau sudah tua, sudah besar, kemudian nggak punya ilmu yang mapan, itu aib di zaman itu. Maka beliau mencela orang ini. Kamu sudah gede lihyahmu, lebat, nggak ngerti apa-apa. Gitu. Tapi kalau zaman sekarang jangan ya kawan, kondisi berubah. Kondisi berubah. Jadi kondisi sekarang kita benar-benar berubah. Imam Muhammad Amin Syinqiti rahimahullah beliau mengatakan, di negeri kami Mauritania, anak umur 15 tahun belum menghafal Al-Quran, itu orang tuanya malu dan anaknya merasa malu sekali, aib di negeri dia. Dan beliau hidup abad sebelum kita. Jadi anak umur 15 tahun gak hafal Al-Quran itu malu. Kayak kita anak umur 15 tahun gak hafal Al-Fatihah, malu. Orang tuanya malu, anaknya malu gitu. Lah kalau negeri semacam itu, anak umur gitu ya, orang ya kan umur 30 tahun gak hafal juz amma, jadi celah gak masalah karena memang negerinya negeri ulama. Adapun di negeri kita terapkan gitu, bubar ya kawan. Ini kenapa banyak orang yang penampilannya mendahului ilmunya. Penampilannya mendahului ilmunya. Kenal ngaji baru sebulan yang lalu, subhanallah, penampilan berubah drastis. Gitu ya, berubah drastis. Celana langsung cingkrang, jadi baju langsung turun, gitu ya. Kemudian jadi rambut langsung berubah, lihyah langsung panjang, gitu ya. Langsung panjang. Sebulan yang lalu baru kenal ngaji, taubat itu sebulan yang lalu. Dia kemudian masuk ke majelis ilmu, ditanya sama ustadz pakai bahasa Arab, bengong. Kenapa nggak paham apa-apa ya? Baru sebulan yang lalu belajar, baru bulan yang lalu ngaji. Itu pemandangan wajar di negeri kita. Jadi itu pemandangan wajar. Maka kondisi yang menentukan, kondisi berubah. A'mash di negeri para ulama. Makanya beliau melakukan ini hal itu. Ini beliau melakukan ini hal itu. Mirip-mirip cerita ini dengan ceritanya Abu Hanifah rahimahullah taala. Tatkala beliau di Masjid Kufah. Beliau adalah Syekh Kufah, Masjid Kufah. Murid-muridnya bagi Abu Hanifah adalah kayak anak-anaknya, sehingga kalau beliau ngajar itu sembarangan duduknya. Ya kadang-kadang leye-leye, kenal leye-leye enggak? Kakinya selonjor, yaitu sambil dia sandaran, sambil ya penampilannya enggak kayak duduk di majelis resmi gitu, karena murid-muridnya di hadapan beliau adalah anak-anaknya. Ya kayak duduk di hadapan anak-anaknya nyantai gitu. Datanglah ke tempat beliau seorang yang berpakaian ulama. Kan beda toh pakaiannya orang nongkrong di alun-alun dengan pakaian ulama, itu beda jelas gitu ya. Datang seorang memakai pakaian ulama, penampilannya subhanallah. Abu Hanifah langsung keder, kakinya ditekuk, duduk resmi gitu ya. Duduk matang itu ngajar tentang masalah waktu-waktu sholat. Bahwasanya waktu sholat kalau maghrib matahari tenggelam ini gitu ya. Selesai kajian, tamu tadi undang tadi mengatakan, ya Syekh mau bertanya. Abu Hanifah sudah keder, subhanallah, iya apa gitu ya. Dia mengatakan, ya Syekh, Anda tadi mengatakan bahwasanya kalau matahari tenggelam telah datang waktu maghrib. Bagaimana seandainya ada kejadian sudah datang waktu maghrib tapi matahari belum tenggelam? Diketawain sama Abu Hanifah, kakinya sudah selonjorkan, leye-leye kembali. Subhanallah gitu. Ternyata ini penampilan Anda tidak sejalan dengan ilmu yang dimiliki. Sudah dikatakan di awal bahwasanya kalau tenggelam matahari datang waktu maghrib, berarti nggak mungkin yang datang waktu maghrib sebelum tenggelamnya matahari. Kenapa kemudian ditanya, ini bagaimana kalau sholat maghrib sudah datang waktunya tapi matahari belum tenggelam? Itu nggak bisa digambarkan di zaman Abu Hanifah rahimahullah taala. Tapi ya ikhwan, pertanyaan itu bisa digambarkan sekarang. Apa itu? Di atas pesawat. Kalau di bawah ini di bumi, sudah maghrib. Tapi karena kita di atas mendung, matahari masih kelihatan. Itu pertanyaan itu mungkin diajukan.
Apa hukum orang di atas pesawat yang dengan jam di bumi sudah maghrib, tapi matahari masih jelas nampak di hadapan dia? Bolehkah dia sholat maghrib atau tidak? Apa jawabannya? Hah? Apa jawabannya, Hon? Tidak. Karena patokan bukan jam tapi matahari. Patokan bukan jam tapi matahari. Allah. Ya. Mana tadi? Fahadar rajul awghala fi amrin. Orang ini, jadi beliau itu menyibukkan diri dengan satu perkara. Wa taraka ma huwa aham min dzalikal amr. Dia meninggalkan perkara yang jauh lebih penting daripada perkara itu. Wa hadza mimma yu'abu bihi tullabul ilm. Dan ini yang dicela bagi seorang penuntut ilmu. Dakhala Ibnu Jurayj. Masuk al-Imam Ibnu Jurayj rahimahullah ila majlis Atha ibn Sa'ib. Pada majlisnya Imam Atha ibn Sa'ib fi awwal talabihi lil ilm. Tatkala pertama kali al-Imam Ibnu Jurayj baru belajar. Al-Imam Ibnu Jurayj ikhwan salah satu perawi Sahih Bukhari. Salah satu imam ahli hadis ternama. Di awal-awal belajar, dia belajar kepada Imam Atha ibn Sa'ib. Wa kana fil majlis Abu Umair. Di majlis itu tatkala itu ada Imam Abu Umair, ahadul a'immah, salah satu ulama. Faqal, maka Abu Umair mengatakan, qara'atal Qur'an, kamu sudah bisa membaca Al-Qur'an? Yani qultu, la, belum. Fadhhab faqra'uhu thumma tulubul ilm. Pergi belajar membaca, menghafalkan Al-Qur'an, baru belajar ilmu. Karena masih kecil. Fadhahabtu faghabbartu zamanan hatta qara'atul Qur'an. Saya pun pergi. Saya harus menghabiskan beberapa waktu untuk membaca Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an. Tsumma jiltu Atha wa indahu Abdullah. Saya pun datang kembali kepada Imam Atha dan tatkala itu di dekat Atha ada Abdullah. Faqal, maka Abdullah mengatakan, qara'tal fariidah? Apakah kamu sudah mempelajari fariidah? Yani ilmu faraid. Penasaran? Qultu la, belum. Qal fata'allam al-fariidah thumma tulubul ilm. Fatalabtul fariidah. Saya pun belajarnya, kemudian saya pun belajarlah ilmu faraid, kemudian belajarlah ilmu. Thumma ji'tu, kemudian saya pun datang, maka beliau mengatakan, al-an fatlubul ilm. Sekarang barulah kamu silahkan belajar. Falazimtu Ata'an sab'a asyrata sanah. Saya pun mulazamah belajar kepada Atha selama 17 tahun. Fadallahu ala hadhihi al-asya', maka beliau menunjukkan pada perkara-perkara ini al-awlawiyah, yani al-awwaliyah fi qabla talab, yang pertama kali dikerjakan, dipelajari sebelum belajar. Wajah al-Imam Ibnu Wahb, al-Imam Ibnu Wahab datang ila Malik ibn Anas, kepada Malik ibn Anas. Faqal, maka beliau mengatakan, ma taqulu fi talabil ilm? Apa yang engkau katakan dalam menuntut ilmu? Qal, maka beliau mengatakan, hasanun jamil. Yani baik dan indah, baik. Lakin unzur alladhi yalzamuka min hini tusbih ila an tumsi falzamhu. Namun perhatikan apa yang menjadi kewajibanmu dari awal pagi sampai sore, kemudian kerjakanlah. Semua ini akan menunjukkan kepada kita sesuatu yang penting yang selalu kita kerjakan, itu yang kita pelajari. Dari mulai awal bangun tidur. Pertama, gambarannya ya ikhwan, yang kita kerjakan harian itu jangan dijadikan prioritas nomor 2. Jadikan itu prioritas yang pertama. Apa itu? Doa bangun tidur. Kemudian doa masuk WC, adab-adab, qada'ul hajah, doa keluar WC, tata cara sholat, dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kehidupan kita yang kita lakukan harian, maka itu jangan sampai tidak kita ketahui padahal kita sudah belajar ilmu-ilmu yang lain. Karena sesuatu yang kita kerjakan harian selayaknya lebih ini untuk kita ketahui. Nah, oleh karena itu ya khonfitin azani Allah wa iyyakum, nasihat anak juga bagi para asatidzah. Kalau mengajarkan kepada anak-anak, itu lihat siapa yang ada di hadapan kita. Kalau dia itu anak SD, masih tahfidz misalkan, kerjakan yang bisa mereka lakukan. Ajarkan yang bisa mereka lakukan. Yang pas untuk umur
mereka. Kemudian nanti baru dikembangkan pada yang selanjutnya. Gambarannya para ikhwah. Doa sujud itu ada berapa? Hah? Banyak, 5 atau 6. Macam-macam ya, macam-macam doanya itu banyak. Doa iftitah ada berapa macam? Banyak. Nah, gitu. Kalau pada waktu kita ngajarkan doa SD, anak SD apa? Doa sujud. Enggak perlu doa sujud pertama, doa sujud kedua, doa sujud ketiga, doa sujud keempat. Ustadznya aja lo enggak paham. Enggak hafal. Ustadznya aja lo enggak hafal, gitu. Jadi doa sujud keempat, doa sujud kelima enggak. Anak SD cukupkan satu yang biasa dikerjakan di masyarakat dan pendek. Apa itu? Mungkin subhanarabbil a'la, mungkin subhanakallahumma, selesai. Adapun doa panjang, lebar, doa sujud pertama, doa sujud kedua, doa sujud ketiga, ustadznya aja nggak hafal, gitu ya. Ustadznya aja nggak hafal. Contoh yang lain, kalau ngajarkan fikih untuk SD nggak usah memasuki area khilaf. Para anak-anak sekalian, para ulama berselisih tentang masalah hukum sholat jamaah. Khilafiyah. Khilaf itu pakanan apa ustadz? Kan itu namanya nanti anak SD ya. Nggak usah. Ini. Nggak usah. Ngajarkan sirah nabawiyah pada anak SD, jangan katakan nasabnya Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu panjang, dan nasab beliau berhenti sampai Adnan. Itu ustadznya aja nggak hafal itu. Ustadznya nggak hafal. Anak SD cukupkan diri dengan mengatakan, anak-anak sekalian, nama dari Rasul kita Muhammad, bapaknya namanya Abdullah, Muhammad bin Abdullah, cukup. Jadi, ibu beliau namanya Aminah bintu Wahab. Cukup ya sampai di situ. Karena apa? Pelajaran sirah nabawiyah di SD diajarkan, di mutawassit diajarkan, di Ali nanti diajarkan. Sirah nabawiyah sampai doktoral sekalipun yang dipelajari adalah dari Rasulullah sebelum lahir sampai beliau wafat, nggak keluar dari itu. Itu sirah nabawiyah. Sampai Anda seorang profesor sekalipun belajar sirah nabawiyah itu. Maka jangan disamakan tingkatan. Kalau sudah mutawassit, lanjutkan pada kakek dan kakeknya. Nama Nabi kita Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Atau kalau bisa diteruskan satu lagi. Itu terus sampai kemudian tingkat yang di atasnya. Dan begitu ya kawan. Yani kita mengajarkan kepada anak-anak pada umur-umur yang mereka mampu untuk melakukan, yani untuk memahami yani hal tersebut. Sehingga tidak terjadi timpang tindih dalam belajar, yaitu sesuatu yang seharusnya belum waktunya diajarkan sudah diajarkan, sesuatu yang seharusnya sudah diajarkan ini belum diajarkan. Wallahu a'lam. Contoh belajar nahwu ya ikhwan. Antum tahu kenapa muqarrar kita itu semacam yang ada di ma'had? Anak-anak mutawassit muqarrarnya itu pakai apa antum? Tashil ya, tashil. Kemudian di atasnya mukhtarat, di atasnya mulakhas, gitu ya. Di tashil itu atau di mukhtarat itu ada banyak masalah-masalah fikih yang kita buang sengaja, bukan karena lupa, sengaja. Sengaja. Contoh, membuat musanna, membuat isim musanna, gitu ya. Menambah apa? Alif dan nun atau ya dan nun. Itu aja kan yang ada di mukhtarat, nggak lebih daripada itu. Antum sebagai ustadz jangan nambahi. Ini masih kurang, seharusnya ada perinciannya. Kalau mangkus, kalau mamdud. Ngapain ya? Itu nanti dipelajari di level berikutnya. Sekarang yang penting anak itu faham. Sementing ikhwah itu faham dengan kondisi yang ada pada kitab itu. Karena memang kitab itu dibuat level dan berderajat. Oleh karena itu, hal ini namanya aulawiyat. Jadi tingkatan-tingkatan dalam mempelajari ilmu agama. Walidha, oleh karena itu, fa inna ba'dha tullabil ilm, sebagian menuntut ilmu, idza dzakartahu bi umur, apabila engkau ingatkan dia dalam beberapa perkara, yara annaka tastasghiruhu, engkau melihat bahwasanya engkau menganggapnya remeh, wa annaka tuhakkiru min sya'nih, engkau meremehkan perkaranya, wala syakka anna hadza madkhal lisyaitan, tidak ragu-ragu bahwasanya ini adalah tempat masuknya syaitan. Alaysa minal aibi ala ba'dhi talabatil ilm, bukankah termasuk aib pada sebagian menuntut ilmu, annahum yajhaluna umuran tamurru alaihim fil yawmi wal lailati 5 marrat,
mereka tidak faham perkara-perkara yang melewati mereka atau yang mereka lewati sehari semalam sebanyak 5 kali. Wallahu a'lam. Jadi ini perkara penting yang harus diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu. Oleh karena itu, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini insyaallah nanti dalam pertemuan depan kita lihat dari mana kita harus mulai belajar. Yani terutama ini bagi ikhwah yang tidak terkait dengan kelas. Adapun antum yang terkait dengan kelas, insyaallah kurikulum kita yang kita susun itu sudah ijtihad yang kita buat sematang mungkin. Yani semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Tapi dalam kajian-kajian terbuka, dalam belajar-belajar tersendiri, maka itu perlu tuntunan dan perlu untuk dituntun dari mana kita belajar, kemana kita akan mengarahkan yani hari-hari mendatang dalam kita mempelajari ilmu-ilmu syar'i dan ilmu-ilmu agama. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, ana mau tanya, ana pernah disuruh oleh ikhwan untuk mengajari bahasa Arab, tapi ikhwannya itu ada yang masih bujangan dan bapak-bapak. Tapi yang banyak bapak-bapak, apakah ana harus mengajarinya? Tidak, syukron. Tergantung bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapaknya sudah kakek-kakek gitu ya, itu nggak perlu. Saya lihat nggak perlu. Tapi kalau masih umur-umur 30, umur-umur 40, yang mereka memang menyempatkan waktu jadi untuk bisa belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama, ajari mereka. Tapi tetap tekankan bahwasanya kita belajar agama dengan bahasa Arab, sekaligus jangan lupakan untuk belajar-belajar yang ilmu-ilmu yang lainnya dalam majelis-majelis yang lain. Wallahu alam. Insyaallah ini yang kita pelajari pada saat ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.